Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Taib ikhwan dan akhwat kelas 11 PK, kita sekarang akan membahas materi baru berkaitan tentang ilmu hadis. Kita akan bahas tentang hadis maqlub. Apa itu maqlub? Maqlub itu adalah secara bahasa ta'rifu lugatan ismun maf'ul minal qalb, berasal dari kata al-qalb. Apa yang dimaksud al-qalb? Tahwilu syai' an wajhi, yaitu merubah sesuatu dari sisinya. Ya. Secara istilah ibdalul lafdin bi akhara, yaitu merubah lafad dengan yang lain, bi akhara fi sanadil hadis, di dalam sanad hadis, aw matnihi atau matannya, bi taqdimin dengan mendahulukan, atau ta'khirin atau mengakhirkan, wa nahwihi dan yang lainnya, atau dan yang semisalnya. Maka dari definisi ini kita bisa mengambil pembagian hadis maqlub ada dua. Yang pertama adalah maqlubus sanad, yang kedua maqlubul matni. Maqlubus sanad ma waqa'al ibdal fi sanadihi, yaitu terjadinya perubahan di dalam sanadnya. Yaitu seperti apa? Pergantian di dalam sanadnya, ya. An yuqaddima ar-rawi wa yuakhir fi ismi ahadir ruwat wasmi abihi. Jadi seorang perawi mendahulukan atau mengakhirkan nama perawi dengan nama ayahnya. Contoh misalnya Ka'ab bin Murrah jadi Murrah bin Ka'ab. Nah, ini terjadi maklub, ya, didahulukan dan diakhirkan antara nama anak dengan nama bapak. Yang kedua adalah an yubdila ar-rawi syakhsan bi akhar, yaitu mengganti si perawi mengganti nama perawi tersebut dengan nama perawi yang lain. Nah, contoh misalnya apa bi qasdil igrab, tujuannya untuk menjadikan hadis tersebut terasa asing. Nah, di antara orang yang sering melakukan ini adalah Hammad bin Amr an-Nasibi. Ya, contohnya adalah hadis Hammad an-Nasibi anil A'mash an Abi Shalih dari Abi Shalih an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Idza laqitumul musyrikin fi tariqin fala tabda'uhum bisalam. Apabila kalian menemui orang musyrik, bertemu dengan orang musyrik fi tariqin, dalam sebuah jalan, fala tabda'uhum bisalam, maka janganlah memulai mereka dengan ucapan salam. Nah, di sini hadis ini maklub. Kenapa? Hammad an-Nasibi mengganti hadis tersebut dari Al-A'mash. Nah, hadis tersebut dari Al-A'mash. Padahal yang benarnya adalah hadis tersebut berasal dari Suhail bin Abi Shalih. Nah, sebagaimana yang tertera di dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di dalam kitab Sahihnya. Nah, jadi Al-A'mash ini adalah hasil pergantian dari Suhail. Aslinya Suhail lalu diganti dengan Al-A'mash. Nah, itu. Ini termasuk maqlubus sanad, maqlub di dalam sanad. Yang kedua maqlubul matni. Nah, ada dua gambaran juga. Walahu suratan. Yang pertama an yuqaddima ar-rawi wa yuakhira fi ba'di matnil hadis, yaitu si perawi mendahulukan dan mengakhirkan di sebagian matan hadis. Contoh misalnya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tiba-tiba ada perawi yang merubah hadis tersebut, ya, dengan mengatakan, ya, tentang kisah 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi sab'atil ladzi yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, itu diantaranya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqah. Ya, seseorang yang bersedekah dengan sedekah, fa akhfaha, kemudian menyembunyikannya, hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, sampai-sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Nah, ini adalah qalb, terjadi pemutarbalikan dalam matan hadis, dalam teks hadis. Yang benarnya adalah hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Nah, ini disebut dengan maqlubul matni. Yang kedua adalah an yaj'ala ar-rawi matna hadzal hadis ala isnadin akhar. Gambaran yang kedua tentang hadis maqlub adalah si perawi, ya, merubah
atau menggantikan matan hadis dengan sanad yang lain ataupun kebalikannya. Nah, menggantikan sanad dengan matan yang lain. Wa yaj'alu isnadahu limatnin akhar. Apa ini tujuannya? Wa dzalika biqasdil imtihan. Ini adalah tujuannya untuk menguji si murid. Sebagaimana contohnya misaluhu ma fa'ala ahlu Baghdad ma'al Imam al-Bukhari. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh penduduk Baghdad terhadap ulama Baghdad terhadap Imam Bukhari. Idz qalabu lahu mi'ata hadis. Ketika mereka memutarbalikan 100 hadis antara sanad dengan matannya. Wa sa'aluhu anha imtihanan lifdhihi. Kemudian menanyakannya kepada Imam Bukhari sebagai ujian bagi hafalannya, untuk hafalannya. Faraddaha ala ma kanat alaihi qabla al-qalbi wa lam yukhti fi wahidin minha. Kemudian Imam Bukhari merapihkan kembali sanad-sanad yang sudah diacak-acak oleh para ulama tersebut, ulama pengujinya, dan tidak ada satupun yang salah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang al-asbab al-hamilah alal qalbi. Apa penyebab orang melakukan al-qalb atau memutarbalikan hadis baik dari sanad ataupun matan? Yang pertama adalah qasdul ighrab. Nah, supaya hadis itu terasa asing, periwayatannya, sehingga orang-orang banyak yang ingin mendengarnya. Nah, yang kedua qasdul imtihan, untuk menguji sebagaimana yang terjadi dalam Imam Bukhari. Yang ketiga adalah al-wuqu' fil khata' wal ghalat min ghairi qasdin, karena terjerumus ke dalam kesalahan dan lupa, tanpa disengaja. Maka dari sebab-sebab ini kita bisa mengambil kesimpulan hukumnya. Apabila qasdunya adalah ighrab, maka la yajuz, ini tidak boleh, li'anna fihi taghyiran lil hadis, karena ini adalah perubahan terhadap hadis itu sendiri, baik di dalam sanad ataupun di dalam matan. Wa hadza min amalil wadda'in, ini biasa dilakukan oleh para pemalsu hadis. Terus wa in kana biqasdil imtihan, apabila tujuannya adalah untuk menguji, fahuwa jaiz, maka ini boleh. Kenapa? Litasabut min hifdzil muhaddis wa ahliyatihi, untuk memastikan hafalan seorang muhaddis dan kemampuannya. Wa hadza bi syarti, tapi ada syaratnya, yaitu apa? An yubayyana sahih qablan fidadil majlis, yaitu dijelaskan dulu yang benarnya hadis sahihnya sebelum majelis itu bubar. Jangan sampai ada kesalahan kemudian sebelum majelis bubar tidak dibenarkan sampai majelis itu bubar, sehingga para mustami atau para penyimak menyangka kalau itu adalah hadis yang benar, tanpa ada pemutarbalikan, tanpa ada hadis yang maklum. Terus yang ketiga adalah wa in kana an khata'in wa sahwin, kalau misalnya karena kesalahan atau lupa, fala syakka anna fa'ilahu ma'dzur fi khata'ihi, maka tidak diragukan lagi, maka pelakunya itu ma'dzur, dimaafkan dalam kesalahannya. Lakin apabila idza kathura dzalika minhu, apabila banyak timbul darinya, fa innahu yukhillu bi dhabtihi wa yaj'alhu dha'ifan, maka ini menodai kekuatan hafalannya dan menjadikan perawi itu menjadi perawi yang dhaif. Yang kelima, asyuru al-musannafat fihi, kitab-kitab yang masyhur berkaitan tentang hadis maqlub, yaitu Raf'ul Irtiyab fil Maqlub minal Asma'i wal Alqab, karangan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Tetapi kitab ini disebutkan di sini annahu khasun bi qismil maqlub al-waqi fis sanad. Kitab ini khusus untuk bagian hadis maqlub yang ada di dalam sanad. Nah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk sering-sering belajar dan sering-sering mengkaji. Kita tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.